Kan? Tapi kalau menggerutu tuh biasanya di menggumam. Jadi dalam nggak kedengeran nama orang tapi ngomel di belakang ya. Kira-kira begitu kalau menggerutu kan. Jadi kalau anak dimarahin sama mamanya, ya kan? Mamanya ngomel, kemudian dia masuk kamar, di dalam dia mamanya mungkin nggak dengar tapi di dalam dia ngumam sendiri gitu ya. Tiap hari kerja ngomel aja, nggak ada yang main, aku nggak bisa apa ngomong baik-baik gitu kan. Jadi seperti itu ya. Tapi esensinya sama ya, bahwa menggerutu, mengomel atau bersungut-sungut itu merupakan sebuah ungkapan perasaan yang kecewa, kesal, ya kan, ungkapan ketidakpuasan akan sesuatu peristiwa atau sesuatu kejadian yang dialami, yang dirasakan, itu sesuatu yang diterima gitu. Jadi nggak puas, kesel, kecewa, dan itu yang membuat orang itu kemudian mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, mungkin ya, atau tidak menyenangkan bagi orang lain. Seringkali Bapak Ibu dalam kehidupan keseharian kita menganggap omelan ini, sungut-sungut itu sesuatu yang luar biasa gitu kan. Kalau misalnya ada ibu-ibu lagi ngomel gitu sama anaknya, terus kita lewat, kita bilang sama anaknya, kenapa tuh mamamu? Udah biasa itu, katanya gitu kan. Tiap hari juga begitu, ketika kalau nggak ngomel sakit kan. Kadang-kadang ada yang ngomong begitu kan, udah biarin aja, kalau dia nggak ngomel dia pusing katanya. Jadi udah biasa gitu kan. Jadi kayaknya ngomel itu bukan sesuatu yang luar biasa lagi, itu udah biasa, itu udah hari-hari, memang udah begitulah, sesuatu yang wajar gitu. Kita anggap kalau orang ngomel itu sesuatu yang biasa aja, sesuatu yang wajar gitu kan. Tapi apakah benar Bapak Ibu bahwa di mata Tuhan juga ngomel atau sungut-sungut itu sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja? Nah, hari ini kita akan melihat ya, apa kata firman Tuhan tentang sungut-sungut gitu ya. Ternyata firman Tuhan tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa, Bapak Ibu. Mengomel itu ternyata sesuatu yang harus dianggap serius gitu. Tuhan menganggap omelan itu, sungut-sungut itu sesuatu yang serius, yang harus diperhatikan, benar-benar serius gitu kan. Nah, kita akan lihat yang pertama ya. Yang pertama ternyata kenapa dianggap serius? Yang pertama bahwa sungut-sungut kita itu, omelan kita itu, tadi kita lihat di ayat yang ke-34 dikatakan apa? Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, Tuhan menjadi apa? Murka, marah gitu ya. Jadi ternyata sungut-sungut kita ini bukan hal yang biasa, Bapak Ibu ya, Saudara. Apa yang kita ungkapkan dengan sungut-sungut kita, dengan gerutu kita, itu bisa memicu kemarahannya Tuhan ternyata. Jadi harus hati-hati ternyata kita kalau kita mau ngomel ya kan. Harus hati-hati kalau kita mau mengeluarkan perkataan dari dalam mulut kita ini, jangan sampai itu memicu kemarahannya Tuhan. Nah, kita lihat apa yang memicu kemarahan Tuhan dari sungut-sungutnya bangsa Israel ini ya. Tadi kan saya katakan, ini sebetulnya sudah disinggung ketika kemarin Bapak Pendeta bicara tentang menjadi umat yang optimis atau menjadi umat Allah yang pesimis ya. Jadi ini berkaitan dengan ke-12 pengintai yang dikirim untuk mengintai negeri Kanaan sebelum mereka masuk ke sana, ketika mereka sudah sampai di perbatasan ya kan. Kemudian Tuhan memilih dari antara suku-suku Israel itu 12 orang untuk mewakili mereka mengintai negeri yang mereka mau masuk gitu, lihat. Dan kita sudah tahu ceritanya kan, bahwa dari antara 12 orang itu 10 orang kemudian menyampaikan kabar yang membuat lemah semangatnya orang Israel, dan hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua,
yang menyampaikan berita yang menyemangati, gitu ya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, kenapa sih kalau kita pikir Tuhan harus kirim pengintai ke sana, ya kan? Kenapa sih Tuhan harus kirim orang ke ini, ke apa? Ke tanah Kanan itu untuk lihat-lihat? Emang Tuhan nggak tahu kondisi di sana itu seperti apa, ya kan? Tuhan nggak tahu, kenapa sih harus diamat-amati lagi? Kan Tuhan kalau udah mau kasih, mestinya Tuhan udah tahu dong sebenarnya di dalam itu ada apa, ya kan? Seperti apa sih kondisi di negeri Kanaan itu yang Tuhan janjikan kepada orang Israel? Tapi kenapa sih kok harus kirim orang lagi, gitu ya? Nah, Bapak Ibu, ketika saya melihat kembali materi topik ini di dalam kitab Bilangan, ya, saya lihat ternyata Bapak Ibu, Tuhan itu nggak ngirim orang sembarangan loh yang pergi untuk mengintai. Jadi yang dikirim pergi itu Tuhan suruh pilih itu siapa? Kepala-kepala sukunya, gitu ya. Jadi orang-orang yang memang mereka hormati di antara mereka gitu. Mereka tuh pemimpin-pemimpin di suku-sukunya gitu. Orang-orang yang dihormati, orang-orang yang dihargai. Gitu kan. Itu yang disuruh, diutus pergi untuk melihat ke sana. Yang kemudian saya berpikir, kenapa gitu ya? Tuhan kok bukannya pilih orang lain, mungkin intel kalau kita sekarang kan orang yang pintar dong, yang memang punya bakat jadi intel yang dipilih. Kenapa kok justru kepala-kepala sukunya? Saya pikir jawabannya adalah karena kalau yang ngomong itu pemimpin, orang yang dipilih jadi pemimpin itu kan biasanya orang yang perkataannya itu didengar, ya. Orang yang memang dihormati, ya. Kalau dia ngomong, orang itu percaya sama apa yang dia bilang, gitu kan. Nah, jadi ketika Tuhan mengirimkan pemimpin-pemimpin dari kepala suku-suku Israel ini, dari 12 suku ini ke sana, sebetulnya harapannya kan kalau mereka kembali, mereka bisa menyemangati bangsanya ini loh, gitu ya. Kan bangsa Israel ini kan punya rasa takut. Mau masuk ke sana itu kan bukan negeri kosong yang mau diterima, tapi ada orang di sana yang harus diperangi, yang harus disingkirkan, gitu kan. Jadi dengan mengirim 12 orang pengintai ini yang merupakan pemimpin-pemimpin itu, kalau mereka kembali dengan berita yang baik, maka itu akan menjadi semangat untuk orang-orang Israel ini kan. Jadi semangat untuk mereka sehingga mereka punya kekuatan itu, punya keberanian untuk pergi ke sana. Tapi kita lihat kemudian kenyataannya justru yang 10 orang itu kembali justru dengan berita yang bikin semangatnya lemah, ya kan? Semangatnya lemahnya 2 orang yang tetap teguh berkata bahwa kita bisa maju ke sana, kita masuk ke sana, kita pasti bisa menang. Tapi seperti biasa Bapak Ibu ya, selalu kita tuh punya pikiran yang mayoritas itu pasti benar, ya kan? Kalau ada 12 orang yang pergi ke sana, kemudian ada 2 yang bilang ini bagus, tapi ada 10 yang bilang ini jelek, pasti yang benar yang 10-nya gitu. Nah, itu yang mempengaruhi pikirannya orang Israel pada saat itu, sehingga mereka kemudian jatuhnya bersungut-sungut, ya kan? Kemudian sungut-sungutnya apa? Apa yang mereka ucapkan kepada Tuhan sehingga Tuhan begitu marahnya pada sungut-sungutnya bangsa Israel? Ya, mari kita lihat sebentar ke dalam Bilangan pasal 14, ya. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-27 sampai ke-30. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-27. Saya bacakan dulu ayat yang kedua, ya. Sungguh-sungguhlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke sini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Kita lihat ya, reaksi mereka terhadap berita yang mereka dengar itu apa, Bapak? Mereka lebih percaya kepada dengan itu. Orang itu membuat mereka takut. Kemudian apa yang dikatakan? Ngapain sih Tuhan bawa kita ke tempat ini supaya kita mati? Kan? Mati kan deh. Bawa. Kemudian nanti apa? Anak-anak kita ini tertawa. Orang-orang tua anak-anak. Itu yang mereka ucapkan. Kemudian ayat yang ke-20.
bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Di semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa kecuali yang berumur 21 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku bahwa kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan kuberi kepada kamu didiami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Dan tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan bahwa mereka akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Kemudian itu aku dengar. Jadi seperti yang kamu minta, seperti itu yang akan aku kasih. Jadi hati-hati kalau kita mau ngomong ya. Saya kasih contoh misalnya seperti ini ya. Ada dua orang kepala rumah tangga lah kita bisa bilang ya. Yang ada dua-duanya sedang mengalami masalah secara ekonomi. Dua-duanya juga punya anak yang sedang sekolah. Nah, yang seorang ketika mengalami masalah seperti itu, ketika melihat usaha nggak jalan, penghasilan kayaknya nggak jelas gitu ya. Kemudian dia bilang seperti ini, kalau kayak gini nggak sekolah lah ini anak-anakku, dari mana mau sekolah, penghasilanku cuma sekian, gitu kan? Boro-boro mau nyekolahin anak, makan aja kurang, udahlah itu pasti nggak akan sekolah di akhirnya, gitu kan? Udah pasrah aja lah, apa yang terjadi jadilah kan gitu ya. Lalu yang seorang lagi bereaksi apa Bapak Ibu? Dia bilang, kalau aku bertahan dengan kondisi yang seperti ini, anakku pasti nggak akan bisa tercukupi kebutuhannya gitu ya. Karena itu aku akan berusaha lebih keras, aku akan cari peluang yang lain, bagaimana caranya supaya aku bisa mendapatkan penghasilan yang lain supaya anak-anakku bisa tetap sekolah. Masa iya sih kalau aku berusaha, kalau aku terus berjuang Tuhan nggak kasihan ya kan? Bapak Ibu, kalau perkataannya Tuhan yang tadi kita baca di sini bahwa apa yang kamu bilang itu yang akan kamu terima. Coba kita bayangkan, orang yang pertama itu apa yang terjadi dalam kehidupannya? Seperti yang dia minta, dia bilang anak-anakku gak bakal sekolah, ya gak sekolah lah jadinya ya kan. Itu yang diminta kok. Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Tapi orang yang kedua ketika dia bilang, kalau aku berusaha, ya kan masa iya sih Tuhan gak kasihan, ya kan? Itu yang sering kali kita lupa Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau sudah dalam keadaan bingung, ya kan, tertekan, pusing dengan semua keadaan yang ada dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita nih ngomel tanpa mikir apa akibatnya dari perkataan yang kita anggap biasa aja. Tuhan tahu lah isi hatiku, sebetulnya itu kan cuma apa yang keluar dari mulutku, hatiku nggak begitu kok sebetulnya maunya. Apakah orang Israel ini ketika dia bilang kami mau mati aja, itu dia betul-betul pengen mati? Enggak loh. Ya kan, dalam hatinya sebetulnya dia mau masuk ke dalam negeri Kanaan itu, ya kan? Tapi segala kekhawatirannya, segala ketakutannya itu kemudian membuat dia mengucapkan kata-kata yang sebetulnya nggak dimaksudkan oleh hatinya, sebetulnya nggak dia pengen seperti itu. Ya kan? Tapi dia ucapkan akhirnya, lebih baik kami mati aja di Mesir tadinya, nggak usah dibawa ke sini, nggak usah diajak masuk ke sana, gitu kan? Padahal hatinya sebetulnya nggak itu, bukan itu yang dia mau sebetulnya. Yang dia mau itu sebetulnya ya masuk ke sana gitu. Tapi maunya masuk ke sana itu dengan mudah, maunya dia kan udah kosong, nggak usah pakai perang segala lah Tuhan kalau bisa. Kalau Tuhan udah janji mau kasih, ya kasih aja lah, biarkan aja kami masuk ke sana dengan tenang gitu kan. Bapak Ibu, itu sesuatu yang perlu juga kita sadari bahwa walaupun Tuhan sudah menjanjikan sesuatu kepada kita, bukan berarti sesuatu itu bisa kita peroleh dengan mudah. Ya kan, Tuhan janji kok sama kita juga bahwa apa? Aku akan mencukupkan segala keperluanmu. Ya kan, kamu gak perlu khawatir apa yang mau kamu makan, apa yang kamu minum. Tuhanmu tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tapi apakah itu kemudian berarti bahwa kita akan mendapatkan semuanya itu kalau kita diam aja gitu? Gak berlakukan apa-apa, gak berusaha apa-apa? Enggak ya. Tetap aja bahwa kita ini harus berjuang, kita ini harus melakukan sesuatu. Tuhan gak pernah kok mendukung orang yang malas melakukan sesuatu kan? Enggak. Ya Salomo dalam Amsal bilang, belajar pada semut. Ya kan, orang yang malas itu belajar sama semut. Semut aja yang kecil begitu tahu kok kalau lagi musim semi kerja keras, kumpulkan bekalnya, nanti kalau musim dingin dia udah punya bekal, ya kan? Bagian lain firman Tuhan katakan orang yang malas tuh gak usah makan. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan jadikan
janjinya Tuhan itu sebagai tempat bagi kita untuk berlindung di balik kemalasan kita. Bukan itu yang Tuhan mau. Jadi kita lihat bahwa orang Israel memang dijanjikan tanah Kanaan. Tuhan bilang, aku akan berikan negeri itu untuk kamu diami. Negeri itu akan menjadi milikmu, kamu akan menguasai. Tapi apakah mudah bagi mereka untuk kemudian bisa masuk ke sana? Enggak. Di situ ada orang loh, mereka harus berperang, mereka harus angkat senjata. Walaupun Tuhan bilang bahwa bukan kamu yang akan berperang, bukan kekuatanmu yang akan mengusir orang Kanaan itu dari sana, tapi aku yang akan bekerja, aku yang akan membuat mereka kalah. Aku yang akan memberikan kamu kemenangan. Tapi tetap aja orang Israel itu harus melangkahkan kakinya, dia tetap harus panggul senjatanya. Meskipun Tuhan yang akan memberikan mereka kemenangan, bukan kekuatannya yang kasih dia kemenangan, tapi dia tetap harus melakukan sesuatu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, karena kata-kata kita itu walaupun bukan itu yang kita mau, bahwa sebetulnya itu bukan yang kita harapkan terjadi, tapi kalau kita ucapkan seperti orang Israel di sini kita lihat ya, mereka dapatkan apa yang dia mau. Tuhan catat itu sebagai sebuah permintaan. Kamu yang minta maka aku kasih. Jadi hati-hati dengan apa yang kita. Nah yang kedua Bapak Ibu, kenapa mengomel itu dianggap serius oleh Tuhan ya? Ternyata menggerutu itu adalah sebuah bentuk dari ketidakpercayaan pada pemeliharaan. Ketidakpercayaan yang kemudian menuntun kepada ketidaktaatan. Ya, mari kita lihat kembali ya di dalam Bilangan tadi ya. Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 14 ya, saya bacakan ayat yang ke-11 ya. Dikatakan begini. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Sungut-sungut mereka itu menurut Tuhan menunjukkan bahwa mereka itu nggak percaya gitu ya pada pemeliharaannya Tuhan. Padahal kan mereka udah lihat, kata Tuhan begitu. Kalau kita lihat kemudian di ayat yang lain ya, dikatakan di ayat 22 saya baca ya. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihat. Jadi sungut-sungut itu, omelan itu Bapak Ibu ya, ternyata juga diperhitungkan sebagai sebuah bentuk ketidakpercayaan. Karena kamu nggak percaya, makanya kamu ngomel gitu. Padahal kamu kan udah lihat dari perjalanan kamu ketika kamu keluar dari tanah Mesir, begitu banyak pertolongan yang aku sudah kasih, begitu banyak mukjizat yang aku sudah lakukan di tengah-tengah kamu. Tapi ternyata itu nggak cukup untuk bikin kamu percaya bahwa aku akan selalu memelihara kamu, bahwa aku akan selalu menepati janji yang aku sudah berikan kepada kamu. Jadi omelanmu itu adalah sebuah tanda bahwa kamu tidak percaya pada pemeliharaan. Dan yang menarik Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu dengarkan ya, itu dikatakan apa? Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Itu sampai diucapkan 2 kali di dalam pasal 14 bilangan pasal 14 gitu ya. Diucapkan sampai 2 kali. Bapak Ibu, kita selalu berpikir kalau menistakan agama kita itu artinya orang lain menghina, ya kan, menjelek-jelekan gitu, menghina. Ya saya membaca sebuah komentar ya di dalam akun YouTube gereja ya, dalam khotbah Bapak Pendeta beberapa waktu yang lalu. Saya lihat ada komentar, kemudian iseng saya baca gitu, dan saya baca di situ katanya begini, ini acara sembah manusia Yesus ya, gitu kan. Kemudian saya lihat ditanggapi oleh Freddy di situ, maksudnya gitu, tapi mereka nggak perpanjang ya. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa yang namanya menista itu yang seperti itu gitu kan, orang lain yang bukan bagian dari kita kemudian mengucapkan hinaan terhadap Tuhan kita atau terhadap kita itu kita anggap sebuah menista. Tapi Bapak Ibu ternyata bukan itu kata Tuhan ya, bukan cuma itu. Oke lah, itu sebuah penghinaan. Tapi penistaan yang sungguh dianggap serius oleh Tuhan ternyata adalah kalau kita tidak percaya pada pemeliharaannya. Kalau kamu nggak percaya berarti kamu menista aku. Bukan saya loh yang bilang ya, tadi firman Tuhan yang kita baca katakan.
berapa lama lagi bangsa ini menista aku, kata Tuhan. Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Sudah begitu banyak loh yang aku kerjakan untuk kamu. Sudah begitu banyak loh yang kamu lihat aku kerjakan, gitu kan? Pertolongan yang aku berikan kepada kamu, mulai dari kamu keluar dari tanah Mesir sampai dengan hari ini, udah banyak. Tapi kamu tetap gak percaya. Ketika aku suruh kamu melakukan sesuatu untuk masuk ke sana, kamu tetap gak mau. Kamu gak percaya bahwa aku sanggup membawa kamu masuk ke sana. Bagi Tuhan itu adalah sebuah penistaan. Ini ternyata serius ya, omongan yang keluar dari mulut kita ini. Jadi gak usah kita teriak-teriak, oh kamu menistakan agamaku gitu kan. Gak perlu, yang menistakan agama kita lebih berat adalah kita sendiri. Ketika kita berkata bahwa kita adalah umat Tuhan, tapi kita gak percaya kepada Tuhan. Kita gak percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apa yang sudah Dia katakan, apa yang sudah Dia janjikan bagi kehidupan kita. Itu yang kata Tuhan, menistakan. Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita juga melakukan hal yang sama seperti itu ya. Ketika persoalan datang dalam kehidupan kita mulai lemah, mulai ngeluh, ya kan? Mulai bersungut-sungut, mulai mengungkapkan, mungkin nggak kita ucapkan pada orang lain, tapi dalam pikiran kita mulai mempertanyakan pemeliharaannya Tuhan. Kita mulai bertanya, Tuhan kenapa? Begini lagi gitu. Kadang-kadang ya kalau kata suami saya, kadang persoalan itu kalau datang nggak pernah mau sendiri, katanya, bawa teman. Jadi kalau kita udah dapat satu persoalan, besok datang lagi persoalan yang lain gitu kan. Makanya dia bilang, memang kalau udah persoalan satu datang itu nggak akan pernah sendiri, katanya, besok pasti ada masalah baru lagi, jadi numpuk gitu kan. Nah dalam keadaan seperti itu kadang-kadang kan kita berpikir, apalagi sih besok, Tuhan hari ini udah begini, sekarang begini, besok apalagi yang bakal menimpa aku gitu ya. Soalnya kita nggak percaya bahwa Tuhan tahu kemana Tuhan mau menuntun kita. Tuhan tahu apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Kita meragukan bahwa Tuhan itu sanggup memelihara kita. Bapak Ibu, sejak suami saya pensiun, ya, Bapak Ibu tahu berapa penghasilan seorang pensiunan PNS? Tanya Pak Cornelis ya. Hanya setengahnya dari UMR tahun hari ini. Saya punya 2 orang anak yang masih sekolah, satu kuliah, satu lagi SMA juga di swasta, lumayan besar juga biayanya kan. Kalau dihitung-hitung dengan akal manusia, Bapak Ibu, dengan gaji yang segitu tadi itu cuma cukup untuk bayar listrik dan internet. Kemudian kami makan dari mana? Anak-anak sekolah dari mana? Ya kan? Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, gak akan bisa berjalan. Kalau suami saya bilang, hidup kita ini adalah keajaiban dunia nomor 8, katanya gitu. Kenapa? Karena kalau dihitung itu nggak nyambung. Dari mana bisa dengan gaji segitu, ya kan? Pasang internet, listrik, anak-anak sekolah tiap hari, belum keperluan-keperluan yang lain. Ya kan? Kelihatannya, makanya dia bilang, kadang-kadang katanya ya, kalau kita lagi ngobrol itu dia bilang, kadang-kadang saya bingung, katanya gitu kan. Usaha sepertinya sekarang nggak jalan. Kalau usaha jatuh bangun kayaknya nggak ada yang jalan. Tapi kok masih bisa ya? Kok masih sekolah, Vanessa? Kok masih bisa kuliah, Adit? Kemarin harus bayar uang kuliah, nggak tahu dari mana ya ada gitu kan? Tapi tetap saja Bapak Ibu, ketika kemudian persoalan datang, kadang-kadang kita tuh tergoda untuk mengeluh gitu. Aduh kok begini banget sih? Gimana sih nanti? Padahal hari demi hari, dari tahun demi tahun kita udah lihat pemeliharaannya Tuhan itu seperti apa. Walaupun kita kadang nggak tahu, nggak bisa memprediksi dari mana lainnya nanti datangnya pertolongan ini gitu ya. Dari mana sumbernya maksudnya? Kalau pertolongan itu datangnya pasti dari Tuhan. Tapi sumber pertolongan dari mana nanti akan Tuhan kasih? Kita kadang-kadang nggak tahu gitu. Usaha nggak jalan, ya kan? Mana? Tapi ada aja Bapak Ibu, dari manapun. Tapi nyatanya sampai hari ini dia masih hidup. Anak-anak masih tetap sekolah, gitu kan? Kita belum pernah sampai harus minta-minta sama orang tua. Makanya suami saya bilang ini keajaiban dunia, katanya salah satu keajaiban dunia itu ya hidup kita ini, katanya gitu ya. Gak bisa dihitung, gak bisa dijelaskan dengan kata-kata Bapak Ibu. Dari mana datangnya nggak tahu.
Jawabannya cuma dari Tuhan aja, nggak ada yang lain. Lalu saya selalu juga bilang gitu, ya kan? Saya nggak tahu, katanya nggak ada lagi kekuatan saya, nggak ada lagi kepintaran saya, katanya kalau bisa jalan sampai hari ini seperti ini satu-satunya ya jawabannya cuma karena Tuhan masih menyertai kita. Tapi seringkali Bapak Ibu kita lupa pada hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kemudian menghadapi lagi persoalan, kita lupa pada pengalaman masa lalu di mana Tuhan sudah tolong kita. Kita mulai lagi sungut-sungut, kita mulai lagi itu yang terjadi pada umat Israel. Makanya Tuhan marah. Udah begitu banyak tanda mukjizat yang kulakukan kepada kamu sejak aku bawa kamu keluar dari Mesir. Masa nggak cukup itu untuk meyakinkan kamu bahwa aku bisa bawa kamu masuk ke tanah Kanaan ya? Tapi ternyata memang nggak cukup. Ya itulah sifatnya kita manusia, memang mudah lupa, ya kan? Terus Bapak ada lagu Bapak Ibu di Kidung Jemaat dikatakan apa? Jika topan keras melanda hidupmu, ya kan? Jika putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kalau kita tergoda untuk mulai mengeluh, kalau kita tergoda untuk mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, coba merenung sebentar Bapak. Berapa banyak yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan? Berapa banyak peristiwa di waktu lalu di mana Tuhan sudah melepaskan kita dari semua persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan. Lalu itu katakan, kalau kamu hitung satu-satu, kamu akan kagum. Lihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu jauh lebih dari apa yang sanggup kita pikirkan, jauh lebih dari apa yang kita bayangkan, jauh lebih dari apa yang kita harapkan. Itu yang kedua ya Bapak Ibu, bahwa sungut-sungut itu di hadapan Tuhan dianggap sebagai sebuah tanda ketidakpercayaan yang menuntun kita kemudian pada ketidaktaatan pada perintahnya Tuhan. Dan yang ketiga, menggerutu itu melemahkan Bapak Ibu. Tidak cuma kita sendiri yang menggerutu, tapi juga orang lain di sekitar kita, yang membawa dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Kita perhatikan Ulangan pasal 1 yang tadi ya. Ulangan pasal 1 ayat 38. Ayat 30. Dikatakan begini oleh Musa. Juga kepadaku Tuhan murka karena kamu. Dia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Bapak Ibu, Musa yang menjadi pemimpin yang dipilih Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan, kemudian harus menerima nasib bahwa dia sendiri nggak bisa masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan untuk dimiliki oleh orang Israel. Kenapa? Karena sebuah kesalahan yang dia lakukan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya cerita tentang tidak adanya air ketika mereka ada di Masa dan Meriba kan. Kemudian orang Israel bersungut-sungut kepada Musa, dan itu kemudian yang membuat Musa nggak sabar. Musa juga manusia biasa sama seperti kita. Kalau tiap hari diomel-omelin, tiap hari dengar sungut-sungut, ya lama-lama dia juga mungkin emosi. Dan dalam emosinya itu kemudian dia melakukan sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan sebuah tindakan yang melanggar kekudusannya Tuhan. Dan karena itu dia harus menerima hukuman gak masuk ke tanah yang Tuhan janjikan pada bangsa Israel ya. Padahal dia sudah memulai dengan baik. Orang pemimpin, dia yang suruh pimpin. Sekarang dia disuruh untuk merelakan bahwa dia gak masuk. Sekarang kamu semangati Yosua, katanya gitu ya. Semangati Yosua, karena dia yang akan masuk ke sana, kamu sendiri enggak. Coba bayangkan sakitnya itu seperti apa. Dan pencetusnya apa Bapak Ibu? Sungut-sungut orang Israel, omelannya orang Israel itu membuat dia kemudian jatuh, membuat dia kemudian melakukan kesalahan, kemudian harus menerima hukuman gak ikut masuk. Jadi seserius itu ternyata ya, bahwa omelan kita ini kita pikir sederhana, tapi ternyata itu mempengaruhi orang lain juga. Seringkali kalau pagi, Bapak Ibu ya, saya juga sama kayak ibu-ibu yang lain. Kalau bangun pagi kadang-kadang anak-anak ini pagi-pagi aja udah bikin kita emosi, ya kan? Bangun, dia pasang alarm keras-keras, tapi
nggak bangun-bangun, ya kan? Alarm di setel untuk bunyi setiap 5 menit, mulai dari jam 4 pagi. Tetap aja nggak bangun. Kita di dapur sambil nyiapin dia sarapan, bolak-balik harus masuk kamar, ngapain? Matiin alarmnya karena berisik, ya kan? Tiap 5 menit bunyi, tiap 5 menit bunyi. Anaknya tetap aja tarik selimut. Makin alarmnya bunyi, selimutnya makin naik ke atas kepala gitu ya. Emosi kan bawaannya gitu. Ya sama saya seperti itu. Akhirnya ujungnya apa? Ngomel lah kita kan. Ngomel lah panjang lebar gitu ya. Akhirnya apa? Anak-anak ini kalau diomelin Bapak Ibu, biasa kan? Makin jadi segala-galanya. Mukanya udah cemberut, ikutan gerutu juga di belakang sana, ya kan? Jadilah hari itu rusak. Kemudian dia berangkat sekolah dalam keadaan mukanya cemberut, kusut. Nah kalau sudah berangkat begitu, kadang-kadang kalau sudah pergi, nah baru saya duduk dan pikir, aduh kasihan juga ya gitu. Berangkat sekolah dalam kondisi hati nggak nyaman. Nanti di sekolah juga kan tetap ke bawah-bawah pasti nggak nyaman gitu ya. Gitu juga dengan suami kan, kalau pagi-pagi mau berangkat kerja, kalau dulu suami saya masih kerja di Jakarta, Bapak Ibu, jam 5 pagi udah berangkat gitu kan. Kalau udah pagi kita berangkat sambil ngomel, nanti kalau dia udah berangkat kita nggak tenang tuh di rumah. Nanti kalau jadi apa-apa gimana, dia pikirannya di sono nggak tenang gara-gara pagi saya omelin gitu ya. Seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu ternyata juga berpengaruh kepada orang lain di sekitar kita. Gak cuman kita doang yang sengsara kalau kita ngomel gitu. Kalau ngomel itu memang enak, enggak loh ya. Ngomel itu juga menderita loh. Gak enak loh kita ngomel itu sebetulnya kan. Ada nggak ibu-ibu sini yang kalau ngomel seneng? Enggak lah ya, pasti enggak. Ngomel itu beban, ya kan? Kita ngomel itu juga sebenarnya rasanya tuh dalam hati ini nggak enak gitu. Pengennya tuh sebetulnya nggak mau ngomel tapi nggak bisa ditahan gitu kan. Jadi nggak enak gitu. Jadi bukan cuma melemahkan kita, tapi juga melemahkan orang-orang lain yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu ya. Jadi ngomel dulu apa baca firman dulu? Iya kan? Iya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ya, ternyata ngomel-ngomel itu jangan lagi dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Bukan berarti nggak boleh marah ya kan. Kalau anak kita salah, masa iya sih nggak dimarahin? Ya dimarahin lah gitu. Tapi awasi kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah sesuatu yang menjadi kutukan bagi anak kita ya kan. Kalau Tuhan dengar dan Tuhan bilang, apa yang kau minta itu yang kau kasih. Hati-hati nggak? Kadang-kadang ada loh mama-mama ini ya, mama-mama ini kalau ngomel dia bilangnya apa? Mampus aja lah kau situ. Iya kan? Iya kan? Sering loh kita dengar seperti itu. Coba kalau dicatat itu terjadi, nangis nggak dia? Nangisnya lebih keras, ya kan? Pasti bilang, Tuhan kenapa begini? Pasti gitu kan? Apalagi kita orang Batak kalau udah mengandungi segala macem nanti diomongin gitu. Kenapa kan gitu kan? Adalah apa, dia yang minta kok, dia yang ngomong sendiri. Nah itu. Iya kan? Jadi Bapak Ibu hati-hati ya pada apa yang kita ucapkan. Semarah-marahnya kita, kata firman Tuhan, boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Marahnya nggak dosa, tapi dengan kemarahan itu kita bisa melakukan sesuatu yang membuat kita berdosa gitu. Gak mungkin anak kita berbuat kesalahan kita diem aja. Ya kalau itu terus kita yang salah kan, anak itu dititipkan pada kita untuk dididik, untuk diarahkan ke arah yang baik. Jadi kalau salah ya harus ditegur. Tapi caranya seperti apa? Jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut kita itu menjadi beban buat mereka. Ya. Gak cuma soal itu menjadi sebuah kutukan Bapak Ibu ya, tapi kata-kata yang keluar dari mulut kita itu juga bisa menjadi sebuah kepahitan di hati orang yang mendengarnya. Di hati anak kita, di hati istri kita, di hati suami kita. Jadi sesuatu yang mereka ingat gitu loh ya. Saya baca di dalam sebuah artikel, katakan kalau anak di bawah umur 5 tahun, di bawah umur 7 tahun itu kalau mamanya itu bentak katanya gitu ya kan. Sekali bentak itu sarafnya yang rusak itu ribuan katanya gitu. Bayangin kalau tiap hari dibentak ya rusak semua kali ya. Ya kan?
Jadi awasi kata-kata yang keluar dari mulut kita ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus bilang, semua kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulutmu itu harus dipertanggungjawabkan. Kata kita ya Bapak Ibu dalam Matius 12 ayat 36. Nanti Bapak Ibu boleh baca. Kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulut kita ini itu harus dipertanggungjawabkan semuanya. Dan kalau kita lihat tadi pengalamannya bangsa Israel, Bapak Ibu, pertanggungjawaban itu bukan senanti waktu di akhirat, enggak loh. Jadi kalau kadang-kadang kita berpikir gitu kan, nanti di akhirat dipertanggungjawabkan. Bukan loh, pertanggungjawabannya sekarang. Tadi kita lihat orang Israel, nunggu nanti di akhirat tuh pertanggungjawaban dari sumur-sumur. Enggak. Jika mereka masih hidup, mereka sudah menanggung akibat dari perbuatannya, perkataannya itu. Bukan waktu nanti di akhirat dia dihakimin, justru masih hidup dia sudah mengalami apa yang dia ucapkan, apa yang dia minta itu dialami waktu hidup, bukan nanti. Itu kita percaya bahwa ada penghakiman juga di kehidupan yang akan datang ya. Tapi kalau kita lihat tadi pengalamannya orang Israel, gak selalu harus nunggu sampai nanti di akhirat. Sekarang pun pengadilan itu udah berjalan, sekarang pun hukuman itu udah berjalan. Jadi hati-hati. Jadi mulai sekarang, dan jangan lagi kita berkata kalau orang ngomel itu biasa. Ya kan, ngomel itu ternyata nggak biasa. Bapak Ibu, ngomel itu luar biasa. Sesuatu yang harus diawasi, sesuatu yang harus betul-betul dipikirkan, ya kan? Karena dia berpengaruh pada kehidupan kita. Dia bisa memicu kemarahannya Tuhan. Dia bisa mempengaruhi kehidupan orang-orang di sekitar kita, menimbulkan kepahitan di hati orang-orang kita yang terdekat. Jadi sebelum bicara pikirkan dulu. Kadang-kadang bicara itu gampang, Bapak Ibu ya, enak. Nyerocos saja. Habis itu kalau salah udah gampang minta maaf. Oke, kita minta maaf, bisa minta maaf. Tapi apakah kata-kata yang sudah keluar dari mulut kita itu bisa kita kembalikan lagi dengan kita minta maaf? Enggak. Dia tetap akan membekas di hati orang yang mendengarnya, di hati orang yang menerimanya. Tetap akan menjadi sebuah kepahitan di dalam hatinya. Kalaupun kita minta maaf, walaupun dalam mulutnya mungkin dia bilang, oh iya, aku maafkan. Tapi untuk melupakan perkataan yang sudah diterima, yang sudah didengar itu bukan sesuatu yang mudah. Dia bisa membekas bertahun-tahun di dalam kehidupan seseorang, menjadi sebuah kepahitan dalam hati orang. Jadi hati-hati dengan apa yang kita ucapkan kepada semua orang. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 29, kita baca sama-sama ya, Efesus 4 ayat yang ke-29. Mungkin seorang bisa bacakan? Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Biarlah ini menjadi sebuah pengingat bagi kita Bapak Ibu, untuk kita selalu berhati-hati ketika kita berbicara. Tuhan ingin bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang membangun orang lain di sekitar kita, yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Bukan perkataan yang melemahkan semangat orang, apalagi membuat orang menjadi frustasi, membuat orang jadi menyimpan kepahitan di dalam hatinya. Biarlah ini menjadi sebuah pengingat bagi kita semua Bapak Ibu. Ke depan kita lebih bisa waspada dengan semua yang kita ucapkan dan katakan. Tuhan, mari kita berdoa.